Halo semuanya, selamat datang di channel gua, Fun Movie, tempat kita membahas alur cerita film dan juga animasi. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutkan pembahasan kita seputar film animasi favorit gua, yakninya Battletoads Devon. Yaps, pada kesempatan kali ini, gua akan membahas seputar 8 klan kuno atau Egg Ancient Clan yang ada di dalam dunia Battletoads Devon ini, atau lebih tepatnya disebut dunia Doki ini, sesuai dengan yang banyak sekali kalian requestkan di kolom komentar. Jadi ini gue buatkan untuk kalian semua, oke? Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, gue ingin ingetin dulu kepada kalian untuk jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nantinya selalu mendapatkan update terbaru apabila channel ini upload video selanjutnya, serta menjadi bentuk dukungan kalian terhadap keberlangsungan channel ini untuk kedepannya. Oke, so mari kita lanjut ke pembahasannya. 8 klan kuno atau Egg Ancient Clan merupakan klan-klan yang dibentuk oleh Dodi-Dodi di masa lalu. Mereka memiliki sejarah yang sangat panjang dan diperkirakan sudah berusia lebih dari puluhan bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Kedelapan klan kuno itu adalah Klan Gu, Klan Hun, Klan Ling, Klan Yao, Klan Si, Klan Lei, Klan Yan, dan yang terakhir adalah Klan Xiao. Yaps, betul, Klan Xiao yang merupakan klan dari karakter utama kita, Xiaoyan, merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Oke? Berbeda dengan fraksi-fraksi yang berada di benua yang menetap di kota-kota atau wilayah-wilayah di benua itu, kedelapan klan kuno ini tidak berada di benua atau tidak tinggal di benua, melainkan mereka tinggal di dunia atau realm mereka sendiri yang khusus mereka buat untuk dihuni oleh anggota klan mereka sendiri. Intinya mereka punya dunia sendirilah pokoknya untuk mereka tinggali. Gila kan? Oh iya, ini kecuali Klan Xiao ya, karena Klan Xiao sekarang berada di kota Wutan, Kekaisaran Jama, wilayah barat laut benua. Alasannya adalah nanti gue jelasin di pembahasan khusus Klan Xiao nantinya, oke? Berbicara tentang segi kekuatan, jelas bahwa klan kuno ini jauh lebih kuat daripada fraksi-fraksi super yang berada di benua. Karena hanya salah satu dari klan kuno itu saja, bahkan jika dalam kondisi sekarat atau di ambang kehancuran, mereka tetap akan lebih kuat atau paling tidak sama dengan fraksi-fraksi super yang berada di dataran tengah. Kenapa? Karena orang terkuat atau pemimpin fraksi-fraksi super di benua itu rata-rata hanya berada di tingkat Dozun, yaitu tingkatan ke-8 di tabel kekuatan Doki di dunia ini. Dan mereka itu mentok-mentok hanya memiliki 2-3 orang praktisi Dozun di dalam fraksi mereka. Sementara di klan kuno, praktisi di tingkat Dozun itu normal dan melimpah keberadaannya, karena semua anggota klan kuno itu memiliki bakat pelatihan yang luar biasa yang diakibatkan oleh Dodi Bloodline atau garis darah Dodi di dalam tubuh mereka. Sehingga rata-rata anggota sejati klan kuno itu pasti berada di tingkat Dozun. Jadi, jangankan 2-3 orang, bahkan mereka mempunyai hingga ratusan praktisi Dozun di dalam klan mereka. Oke, gila kan kekuatan klan kuno itu? Oh iya, fraksi super yang gua maksud di sini adalah fraksi-fraksi dalam istilah 4 pavilion, 3 lembah, 2 sekte, 1 tower, dan 1 hall. Jika kalian tidak tahu istilah itu, intinya mereka adalah 11 fraksi terkuat di benua ini, dimana yang terkuat di antara ke-11 itu adalah yang disebut 1 tower dan 1 hall, dimana 1 tower yang dimaksud itu adalah Pill Tower, dan 1 hall yang dimaksud adalah Hall of Soul. Oh iya, sedikit info, Hall of Soul itu adalah musuh Xiaoyan selanjutnya setelah Mystic Cloud Sect atau Sekte Yunlan dihancurkan. Sementara Pill Tower itu, Xiaoyan nantinya akan menjadi salah satu dari tetua di fraksi itu. Oke, lanjut. Di dalam klan kuno, setiap anggota sejati dari klan itu pasti memiliki yang namanya tato klan di dahi mereka. Tato itu akan didapatkan setelah seseorang itu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh klan itu. Persyaratan itu biasanya berupa tingkat kemurnian Dodi Bloodline atau garis darah Dodi di dalam tubuh mereka. Tingkat kemurnian itu pun juga dibagi menjadi 10 tingkatan, di mana tingkat 1 adalah yang terlemah, dan tingkat 10 atau yang biasa disebut Divine Bloodline atau yang dalam bahasa Indonesianya berarti garis darah ilahi adalah yang terkuat. Tingkatan ini jugalah yang menentukan status atau potensi mereka di dalam klan nantinya. Oke? Tato itu berfungsi sebagai bentuk identitas mereka sebagai anggota sejati di dalam klan kuno itu,
Selain itu juga dapat berfungsi sebagai penambah kekuatan sementara dalam kondisi-kondisi kritis saat diaktifkan. Oke? Oh iya, buat kalian yang udah baca novelnya sampai tamat, mungkin kalian bertanya-tanya, loh, bukannya 10 tingkatan Dodi Bloodline itu hanya ada di klan Gu ya? Kan itu dijelasin waktu upacara kedewasaan klan Gu. Gini nih, gua jelasin. Pembagian tingkatan Dodi Bloodline itu berlaku untuk semua klan kuno. Dan upacara kedewasaan itu bukan hanya ada di klan Gu, melainkan semua klan kuno juga mengadakannya, namun dengan waktu dan peraturan yang berbeda. Oke, sumber ini gua dapat di novelnya kok, di art upacara kedewasaan dan art makam surgawi. Tapi hal itu tidak dijelasin secara langsung sih, melainkan secara makna tersirat di dalam percakapan Shoyan dengan orang-orang dari klan kuno lainnya saat itu. Kedelapan klan kuno itu masing-masing memiliki bagian dari pecahan Tuoshi Ancient God Jet, yang merupakan kunci dari Tuoshi Ancient God Mansion, yang merupakan mansion dari Dodi terakhir yang muncul di dunia ini, yang berisi peninggalannya. Sedikit info tambahan, alasan Shoyan dan Hun Tiandi akhirnya bisa mencapai tingkat Dodi adalah karena mereka mendapatkan warisan dari mansion ini. Mengerti kan? Selanjutnya gue akan bahas satu persatu dari kedelapan klan kuno itu. Kita mulai dari yang pertama, klan Gu. Kata Gu itu sendiri memiliki arti kuno, jadi klan Gu itu merupakan klan yang melambangkan kekunoan. Sesuai dengan artinya, klan Gu ini merupakan salah satu dari 3 klan tertua di antara 8 klan kuno yang ada. Di sampingnya ada klan Xiao, dan di atasnya yang lebih tua sedikit ada klan Hun. Selain menjadi salah satu yang tertua, klan Gu ini juga merupakan klan kuno terkuat di antara 8 klan kuno lainnya. Tentu saja sebelum mereka mengetahui kekuatan asli dari klan Hun yang sangat misterius. Pemimpin dari klan Gu ini adalah Gu Yuan yang merupakan ayah dari Gu Shen-er. Namun di epilog ceritanya nanti, kepemimpinan klan Gu itu akhirnya akan diserahkan kepada Gu Qingyang yang merupakan mantan jenderal pertama dari Black Summer Jet Army, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Tentara Hitam Tarandam, yang merupakan pasukan terkuat di dalam klan Gu. Anggota klan Gu lainnya yang diketahui adalah yang pertama, 3 jenderal lainnya dari Black Summer Jet Army, yaitu jenderal kedua Gu Hua, jenderal ketiga Gu Xing, dan jenderal keempat Gu Yao. Yang selanjutnya ada 4 komandan dari 8 komandan besar Black Summer Jet Army, yaitu komandan pertama Gu Zhen, komandan kedua Lin Xiu, komandan ketiga Yang Hao, dan komandan ketujuh Ling Quan. Selanjutnya ada salah satu dari 3 Gu Immortals, atau dalam bahasa Indonesianya adalah 3 dewa abadi klan Gu, yaitu Gu Dao. Selanjutnya lagi ada 6 sesepuh klan, yaitu Gu Sun, Gu Qian, Gu Su, Gu San, Tong Xuan, dan Gu Nanhai. Selanjutnya yang terakhir ada anggota biasa klan Gu, yaitu Ling Ying. Mungkin hanya itu anggota klan Gu yang gue tahu dan gue ingat saat ini. Kalau masih ada yang kurang, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke? Klan Gu ini tinggal di dalam Gu Realm atau dunia Gu, dan mereka juga memiliki sebuah kota di dataran tengah yang bernama Gu Secret City atau kota suci Gu yang terletak di bagian timur dataran tengah. Kota itu berfungsi sebagai gate atau portal yang menghubungkan Gu Realm atau dunia Gu dengan wilayah benua. Oke, di dalam Gu Realm itu terdapat Heavenly Tomb atau makam surgawi yang merupakan makam dari leluhur-leluhur dari seluruh klan kuno. Meskipun terletak di dalam Gu Realm atau dunia Gu, makam itu sebenarnya adalah milik bersama dari ke-8 klan kuno yang ada, dan akan dibuka setiap 20 tahun sekali untuk memungkinkan 2 orang dari setiap generasi muda klan kuno untuk berlatih di dalamnya. Oh iya, sedikit info, Xiao Xuan juga dimakamkan di makam surgawi ini. Oke. Berbeda dengan klan kuno lainnya yang sering sekali berselisih antar sesama klan kuno, klan Gu ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Xiao. Hal ini dikarenakan Gu Yuan yang merupakan pemimpin dari klan Gu memiliki sumpah darah dengan Xiao Xuan yang merupakan pemimpin dari klan Xiao pada masa itu. Karena hubungan mereka sebagai sahabat yang sangat dekat, bahkan bisa dibilang sudah seperti layaknya saudara. Oleh sebab itu jugalah Gu Xuan berani mengirim Shun-er yang masih berusia 4 tahun pada waktu itu untuk hidup dan tumbuh besar di dalam klan Xiao, sekaligus diberi misi untuk mendapatkan Tuoshi Ancient God Jet milik klan Xiao. Namun sayangnya, bukan hanya misi itu gagal, malahan hati Shun-er lah yang malah berhasil dicuri oleh Xiaoyan. Nah, kalian ngerti lah maksudnya. Baiklah, kita lanjut ke beberapa informasi tambahan seputar klan Gu. Yang pertama, klan Gu memiliki sebuah api surgawi atau Heavenly Flame yang telah diwariskan sejak turun-temurun di dalam klan mereka. Api surgawi itu adalah
Golden Emperor Sky Burning Flame, yang merupakan api surgawi peringkat keempat dari ke-23 api surgawi yang ada. Api surgawi itu dipegang dan digunakan oleh Shun-Er di sepanjang alur cerita novelnya. Hingga akhirnya di chapter terakhir, api surgawi itu akan diambil oleh Xiaoyan. Yang kedua, di dalam klan Gu terdapat aturan bahwasanya anggota klan tidak diperbolehkan untuk menikahi seseorang yang berasal dari luar klan. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kemurnian Dodi Bloodline atau garis darah Dodi di dalam tubuh mereka. Meskipun begitu, tetap ada sebuah pengecualian di aturan itu, yaitu calon dari luar klan haruslah memiliki kemampuan yang luar biasa dan lain sebagainya. Contoh seseorang yang mendapatkan pengecualian itu adalah Xiaoyan, karena ia telah memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan oleh klan Gu. Dan juga Xiaozan, tapi untuk alasan Xiaozan itu nggak dijelasin di novelnya. Yang jelas ibu Xiaoyan itu juga berasal dari klan Gu. Yang ketiga, klan Gu memiliki sebuah upacara kedewasaan yang sedikit kompleks. Karena sebelum seseorang anggota klan itu mengikuti upacara kedewasaan, orang itu akan dianggap belum dewasa di dalam klan itu, sehingga mereka akan dilarang untuk menikah dan melakukan hubungan seperti itulah. Oleh sebab itu, Shun-Er pernah menolak keinginan Xiaoyan saat itu, saat ia belum mengikuti upacara kedewasaan. Namun setelah ia mengikuti upacara kedewasaan, ia tidak pernah menolak permintaan Xiaoyan lagi. Kalian pasti tahulah permintaan yang gue maksud, oke? Yang keempat, Gu Shun-Er merupakan satu-satunya anggota klan Gu yang memiliki Divine Bloodline atau garis darah Dodi sempurna di tingkat 10 selama 1000 tahun terakhir ini. Dan ia merupakan harapan bagi seluruh anggota klan untuk bisa melangkah ke tingkat Dodi dan memperbarui Dodi Bloodline Clan yang sudah mulai menipis. Baiklah, mungkin itu tadilah informasi yang dapat gua rangkum secara garis besar seputar 8 klan kuno dan pembahasan terperinci dari klan Gu. Untuk pembahasan terperinci dari 7 klan kuno yang tersisa akan gua bahas di part 2-nya. Oke, karena durasinya pasti akan panjang banget bila gua bahas pada part ini juga, ya kan? Dan gua nggak mau part ini kepanjangan. Dan gua juga nggak mau kalau video-video gua selanjutnya itu lebih dari 20 menit. Oke, makanya ini gua stop sampai di sini dan gua lanjutkan di part selanjutnya. Mulai minggu ini gue akan usahakan untuk lebih sering upload, minimal 2 kali seminggu lah. Sorry karena sebelumnya gue udah berminggu-minggu gak upload video di channel ini. Itu karena gue sedang maraton novel Wudong Qiankun atau Martial Universe untuk mempersiapkan channel ini ke depannya. Karena tujuan utama gue membuat channel ini itu adalah untuk membahas 3 karya besar Tian Chan Tudo, yaitu Battle of the Heaven, Wudong Qiankun atau Martial Universe, dan The Great Ruler. Yang ketiga cerita itu sebenarnya berlatar belakang di semesta yang sama, namun dunia yang berbeda. Di sini nanti kalian akan tahu seberapa besarnya sebenarnya semesta Tian Chan Tudo ini. Singkatnya, ini tuh sama kayak semesta Marvel, di mana cerita Captain America, cerita Loki, atau cerita WandaVision memiliki karakter utama yang berbeda, namun mereka tinggal di semesta yang sama dan saling terhubung satu sama lainnya. Oke? So, tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke sesi tanya jawab komentar. Yang pertama, dari Marizan TFR. Novelnya baca di mana? Oke, gua jawab. Cari aja di Google bro, ketik aja novel Battle of the Heaven, nanti banyak tuh yang keluar. Tinggal terserah lu mau milih baca di mana, oke? Yang kedua, dari 8.1 Muhammad Iqmal Virus. Bang, kapan-kapan bahas tingkatan kekuatan Wudong Qiankun atau Martial Universe? Oke, gua jawab. Siap bro, aman aja, gua emang rencana mau bahas itu kok. Oke? Yang ketiga, ini adalah pertanyaan sejuta umat. Kapan rilisnya episode spesial season 4? Oke, gua jawab. Belum ada info resminya. Kan ini udah gua jelasin di video kemarin kalau di trailer itu nggak disebutin kapan lebih tepatnya episode spesial season 4 ini rilis. Namun, kalau menurut gua sih bakalan akhir tahun ini atau awal tahun nantilah. Soalnya filmnya sendiri aslinya udah selesai dibuat, tinggal nunggu tayangnya aja berdasarkan info yang gue dapet. Oke? Oh iya, info tambahan sekaligus kabar baik untuk kita semua. Info ini sebenarnya udah gue dapat sejak lama, tapi belum gue cari kepastian atau kebenarannya. Namun setelah gue cari-cari di Baidu, ternyata info ini tuh udah resmi, yaitu entah mulai dari episode spesial nanti atau season 5-nya nanti, Donghua Battle of the Heaven ini udah nggak rilis musiman lagi. Namun rilis berkelanjutan kayak Donghua Soulland atau kalau di anime kayak anime One Piece yang rilisnya itu setiap minggu tanpa ada batasan episode lagi. Gila kan? Ya gua harap sih kualitas animasinya nanti nggak bakal menurun kayak Donghua Perfect World yang kualitas animasinya dari episode 1 ke episode yang akhir-akhir ini itu
menurut gua menurun. Jadi semoga aja nggak kayak gitu. Oke. Tapi it's okay sih. Yang penting bisa nonton tiap minggu. Oke. Baiklah, mungkin itu saja dari sesi tanya jawab komentar. Jika kalian juga ingin bertanya, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar, karena pasti akan gue baca dan gue jawab di sesi tanya jawab komentar selanjutnya. Oke? So, gue dari Fun Movie, terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa nantikan video gue selanjutnya, and sampai jumpa. Bye-bye.